aplikasi RTG Bus yang telah saya buat dan telah saya bagikan di media sosial dan bahkan juga sudah diberikan oleh banyak teman, sehingga seringkali saya mendapatkan email yang mana disuruh untuk membuatkan video tutorial cara mengerjakannya. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa RPG Bus yang saya buat ini itu terdiri dari menu utama yang seperti ini. Run through the fire, out the wire. I would sell everything I own. I'd swim the ocean, dance with the devil. I'd sell my soul to take you home. Run through the fire. Pada ini adalah perusahaan, kemudian adalah K7 ini mengacu pada Permendagri, kemudian ini format K7A, kemudian K7B, ini adalah K7C, ini 144 belanja. Ini juga belanja yang terdiri dari pegawai, dana jasa, dan belanja modal. Kemudian ini adalah berita acara yang biasanya ini digunakan untuk pencairan dana bos. Kemudian adalah ini honor, ini bisa dipakai bisa tidak. Kemudian ini data kwitansi, dan yang terakhir adalah cetak kwitansi. Baik, kita mulai dari data yang pertama. Kita isi masing-masing data, ini saya kira tidak ada masalah. Apabila selesai, maka dari keseluruhan data yang dimasukkan pada menu data utama ini akan secara otomatis masuk pada masing-masing pelaporan yang nantinya akan di print out. Selain itu juga data dari pertanggungjawaban ini khususnya ini tinggal memilih, artinya bahwa karena bos itu disalurkan sebetulnya adalah tahap 1, 2, dan 3, namun terkadang karena permintaan dari dinas daerah, sehingga ini sengaja saya buat dan ini tidak pengaruh pada hal-hal yang lain. Kemudian untuk tanggal atau hari, ini adalah tanggal sesuai pada saat Bapak Ibu semuanya menyusun pelaporan. Jadi tinggal memilih dengan cara klik panah yang kecil yang ada ini, atau sering disebut dengan drop down. Kemudian bulan ini juga tinggal memilih, kemudian tahun ini juga tinggal memilih, dan ini LPG ini bisa dipakai sampai dengan tahun 2025 kalau memang tidak ada perubahan lagi tentang petunjuknya. Kemudian hari ini berfungsi pada saat kita membuat berita acara, sehingga hanya tinggal memilih hari yang disesuaikan dengan tanggal. Misalnya tanggal 30 itu hari apa, kemudian bulan apa, dan tahun berapa. Saya kira tidak ada masalah. Kemudian ini diabaikan saja karena ini sudah terisi secara otomatis. Kemudian yang BKU ini yang paling amat sangat diperhatikan adalah kode B, kemudian BT ini artinya adalah buku tunai. Kemudian BB ini artinya adalah buku bank. Kemudian BP itu artinya buku pajak. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kode ini maka transaksi yang ditulis di sini
Nah, di sini ini secara otomatis akan masuk pada kode-kode ini. Jadi kalau misalnya ini ternyata di sini adalah tertulis BT, maka nantinya data ini itu akan masuk ke buku kas tunai atau buku pembantu kas. Ini yang kode ini. Kemudian tanggal ini tidak ada masalah. Kemudian kode ini kita ambilkan dari sheet K7. Caranya kita copy di sini, copy, klik kanan, copy, kemudian masukkan di sini, klik kanan, paste, diusahakan memilih yang value. Tujuannya adalah supaya nantinya tidak akan mengubah format yang ada di BKU ini. Ini kemudian tinggal klik OK. Sehingga nantinya kode ini akan masuk ke K7 ini. Nah, contohnya ini. Jadi kalau misalnya di sini ternyata ini saya kembalikan lagi sebentar, maka di sini ini akan kosong. Ini berlaku untuk yang kode ini. Kemudian bukti ini artinya ini nantinya adalah sebagai bukti kwitansi yang nantinya masuk pada cetak kwitansi. Nah, maksudnya adalah di sini. Di sini dah rumusnya ini. Tolong untuk rumus jangan dirusak karena untuk mempermudah Bapak Ibu mengerjakan. Saya kira ini tidak ada masalah. Jadi kalau misal begini, ini tertulis BT, ternyata ini saya tulis BB. Nah, perhatikan. Nah, maka di tunai, di sini tidak ada, dan ini sudah saya kunci. Nah, ini sudah saya kunci. Nah, setelah kita kembalikan lagi, misalnya, nah tertulis BT lagi, maka di sini akan tertulis. Ini loh yang BKU. Kemudian ini terus sampai selesai, sampai dengan transaksi yang dilakukan. Dan apabila telah selesai, maka bagian-bagian yang kosong seperti ini bisa di hidden atau dengan cara seperti ini. Nah, di blok secara keseluruhan. Nah, ini kemudian klik kanan, kemudian hit. Nah, maka akan tertulis seperti ini. Kemudian ini juga ini. Nah, di blok sampai di sini, klik kanan, kemudian hit. Nah, keistimewaan aplikasi ini adalah apabila dalam pembuatan pelaporan itu terdiri dari lebih dari satu halaman, maka bagian kop judul ini di halaman kedua secara otomatis apabila di print itu sudah akan kelihatan. Jadi meskipun apabila dilihat di sini itu tidak kelihatan, namun nantinya setelah di print akan kelihatan. Kemudian rumus di sini tujuannya adalah untuk mengetahui selisih antara BKU dengan catatan belanja yang lainnya. Jadi terdiri dari ini, uang saldo kas umum terdiri dari tunai, bank, dan pajak. Nah, pajak ini apabila memang belum dibayarkan pada saat terjadi transaksi belanja. Kemudian masuk ke kas tunai, prinsipnya sama. Prinsipnya sama karena ini sudah otomatis masuk dari BKU. Namun apabila di sini ada baris yang tidak terisi, ini
di hidden lagi atau di hid lagi dengan cara seperti tadi. Ini meskipun ini saya kunci, namun ini tetap masih bisa di, nah seperti ini. Kemudian yang ini kosong, ini juga. Nah ini, nah, kita hit, akhirnya menjadi seperti ini. Dan perlu diketahui bersama bahwa di sini ada kode bantu, artinya bahwa kode ini nantinya akan masuk kepada K7 ini, akan masuk di sini secara otomatis. Kemudian yang kode ini adalah kode belanja. Ini nantinya akan secara otomatis masuk ke 144 belanja ini. Kemudian bank, untuk bank ini sengaja tidak saya buat otomatis karena masing-masing daerah prinsipnya berbeda, sehingga ini caranya cukup kita gunakan rumus sama dengan kita ambilkan di BKU saja, misalnya begini misalnya, nah seperti ini dan seterusnya. Saya kira ini tidak ada masalah, tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Kemudian pajak ini juga, ini tinggal, nah seperti contoh ini adalah sama dengan BKU 41, BKU di F41, artinya bahwa ini adalah berasal dari ini. F adalah ini, kolom F, kemudian 41 adalah yang di sini. Ini tentang pajak pengesahan abaikan, K7 abaikan karena sudah terisi dari tunai tadi. Kemudian untuk K7A ini sudah terisi dengan secara otomatis, namun alangkah baiknya diperhatikan sudah sesuai atau belum. Maka dari itu cara memasukkan kode, baik itu kode dari K7 maupun kode dari belanja ini harus betul hati-hati. Sehingga tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah dengan cara kita copy, kemudian contoh ini misalnya honor pegawai. Nah kita copy, klik kanan copy, kemudian masuk ke BKU, kita masukkan di sini, misal paste spesial value, pilih yang value, sekali lagi pilih yang value. Oke, maka di sini sudah tertulis dengan sendirinya. Contoh begini, ini misalnya saya hapus, kemudian yang ini juga saya hapus karena kodenya sama, maka di sini akan tidak ada transaksi karena kode tadi diambilkan dari sini. Nah sekarang apabila kita kembali lagi, nah di sini, maka kode ini adalah nominal adalah Rp5.587.500. Maka di sini juga akan terus. Nah ini secara keseluruhan. Nah rumusnya adalah ini. Rumusnya itu dari sum if tunai, artinya kode yang saya jelaskan tadi adalah dari sini. Jadi kode ini nantinya akan masuk di sini. Kemudian 3 belanja ini abaikan saja karena ini bersumber dari data 4 belanja ini. Nah di sini dari ini. Kemudian berita acara ini tinggal menyesuaikan saja. Jadi disesuaikan saja. Kemudian di sini ini bisa dipakai, bisa tidak. Kemudian khusus untuk yang ini adalah merupakan rumus baku. Artinya saya menggunakan aplikasi kode script terbilang. Karena apa? Untuk script terbilang itu apabila Bapak Ibu berpindah ke
perangkat laptop atau komputer yang tidak diinstal terbilangnya, maka ini sudah bisa dipakai. Sehingga di sini kalau ingin mengetahui rumusnya seperti apa, bisa dilihat di sini adalah letaknya adalah letak rumus adalah di kolom AA5. Bisa dicari sendiri. Kemudian untuk data kwitansi ini berasal dari tunai. Ini secara otomatis. Jadi baik nomor bukti, tanggal, urian belanja ini secara otomatis. Jumlah ini juga otomatis. Kemudian alamat toko artinya di sini kita tulis manual. Mengapa? Karena pada saat Bapak Ibu belanja, ini letaknya di mana? Atau di toko apa? Kemudian nama penerima itu siapa? Kalau memang pakai NIP, NIP-nya berapa? Bisa ditulis di sini. Nah, paling akhir adalah kita untuk mencetak kwitansi. Bahwa pada saat Bapak Ibu belanja, perlu diketahui bahwa alangkah baiknya Bapak Ibu membawa kwitansi atau membeli dulu kwitansi dari toko. Nah, dari toko yang mereknya Gelatik Kembar, ukuran sedang, sehingga apabila dalam pembuatan laporan ini sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal mensobek kwitansi yang telah kita gunakan belanja di saat Bapak Ibu belanja dengan menunjukkan kwitansi dan minta stempel kwitansi. Kalau bisa rangkapnya terserah. Diusahakan sekali lagi ini adalah merek Gelatik Kembar dengan ukuran sedang. Nah, setelah kwitansi kita sobek, kita masukkan pada printout. Untuk aplikasi ini khusus untuk kwitansi ini sudah saya setting dengan menggunakan merek printer Canon 380. Kemudian untuk mungkin digunakan pada printer merek lain bisa juga mengalami perubahan, namun saya kira ini juga sudah amat sangat membantu sekali. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.